untuk bertakarub kepada Allah. Semoga amal ini menjadi amal saleh kita untuk bekal kelak insyaallah di yaumul qiyamah. Salawat salam semoga dilimpahkan pada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'in atau tabi'in dan siapapun yang selalu mengikutinya. Bapak Ibu sekalian, saya bawa buku namanya At-Thayyibuz Zahar, Syarah Nawaqidil Islam atau penjelasan yang akan menggugurkan Islam, yang akan membatalkan keimanan seorang. Ini buku dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Jadi buku ini dipegang oleh para ulama dan disepakati oleh para ulama karena bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Penting untuk diketahui kenapa saya bahas buku ini atau yang akan membatalkan keimanan dengan alasan dua hal. Pertama, agar kita tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita tidak mudah mengkafirkan seseorang kecuali ada dalil. Jadi kata Nabi dalam hadis, jika seorang mengkafirkan seorang muslim dan dia bukan orang kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepadanya. Maka kita tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang kecuali Al-Quran dan Sunnah mengatakan itu kafir. Begitu. Itu dua hal yang penting untuk diketahui antara faidah dari kajian buku ini. Para ulama menyebutkan bahwa ada 10 hal yang akan membatalkan keimanan seorang muslim. Artinya imannya batal dan gugur. An-naqdul awal, saya sampaikan satu-satu dan dalil secara singkat ya, karena waktunya sangat terbatas. An-naqdul awal atau pembatal yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Artinya syirik kepada Allah dalam menyembah kepada Allah yang esa. Maksudnya orang berbuat musyrik kepada Allah. Syirik adalah perbuatannya, musyrik adalah subjek atau orangnya. Itu disebut musyrik. Orang yang syirik disebut musyrik. Dalil ya, jamaah sekalian, dalil kenapa syirik bisa membatalkan tauhid atau keimanan. Pertama di surat An-Nisa ayat 48. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang musyrik, tapi selain musyrik Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya apa? Kalau orang itu sudah tidak diampuni, berarti dia bukan orang muslim. Sebab orang mukmin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman Allah, "Innahu man yusyrik billah." Sesungguhnya barang siapa yang syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka oleh Allah diharamkan surga, wa ma'wahun nar dan tempatnya neraka. Wa ma lizalimina min ansor, dan bagi orang zalim tidak akan ada penolong. Ada 3 ancaman jemaah sekalian bagi orang yang musyrik kepada Allah. Pertama, surga diharamkan, artinya surga itu haram, tidak layak dia ke surga. Kedua, ma'wahun nar, tempatnya neraka. Yang ketiga, tidak ditolong oleh Allah. Haram surga, tempatnya di neraka, dan tidak ditolong. Nauzubillah. Maka menunjukkan orang ini keluar dari agama. Begitu. Jadi itulah dalil yang pertama, syirik kepada Allah. Dan di sini disebutkan yang dimaksud dengan ayat ini, ulama sepakat adalah syirik akbar. Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Meminta bukan kepada Allah, menyembah bukan kepada Allah, tawakal bukan kepada Allah, salat bukan untuk Allah, wa yatawakkal alaihim kafaru ijma'a. Yaitu orang yang menjadikan antara dia dan Allah perantara. Jadi antara dia dengan Allah itu ada tengah-tengah perantara. Yad'uhum, dia meminta atau berdoa kepada perantara itu. Dia meminta bukan kepada Allah, tapi dia berdoa kepada perantara. Wa yas'aluhumus syafa'ah, dan meminta syafaat kepada perantara itu. Kemudian dia tawakal kepada perantara itu bukan kepada Allah. Dalil ya. Saya sampaikan singkat dalil bahwa pertama kita tidak boleh berdoa bukan kepada selain Allah. Di surat Yunus ayat 106, 107. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tad'u min dunillah." Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Ini dalil kalau kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruka.
kepada sesuatu yang tidak memberi manfaat atau tidak menolak madarat. Fa'in fa'alta, dan jika engkau melakukan itu, fa'innaka izan minaz zalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Maka ini larangan kita berdoa bukan kepada Allah. Jadi kita memohon, minta jodoh pati bagja cilaka ya, minta surga berlindung dari neraka, minta keselamatan, kesehatan, kehidupan, rizki. Maka semua harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa adalah ibadah. Maka doa karena sumsum ibadah, maka ibadah mutlak hanya kepada Allah. Allah yang menimpakan doa kepada selain Allah. Jadi itu dalil kalau kita tidak boleh berdoa bukan kepada Allah. Kemudian yang kedua, tadi poin yang kedua, menjadikan antara dia dengan Allah sekutu ya. Maaf, menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Dia berdoa kepada selain Allah dan meminta syafaat. Jemaah sekalian, syafaat itu milik Allah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah syafaat itu milik Allah semua. Dan syarat syafaat itu ada dua. Betul Nabi diberi lisensi untuk memberi syafaat, tapi dengan dua syarat. Pertama, izin Allah kepada orang yang memberi syafaat. Iznullahi lisyafi. Allah memberikan izin kepada orang yang memberikan syafaat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ini di ayat kursi ya, firman Allah, man zalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Maka syafaat harus dengan izin Allah. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, syafaat itu bisa berjalan kalau Allah ridho kepada orang yang akan diberi Allah, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang yang Allah ridhoi. Begitu. Maka syafaat itu syaratnya ada dua. Allah memberikan izin kepada orang yang akan memberi syafaat, dan yang kedua, Allah ridho kepada orang yang akan diberikan syafaat. Artinya, syafaat itu mutlak milik Allah. Maka seseorang tidak boleh meminta syafaat bukan kepada Allah. Ini menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Dia berdoa kepada perantara itu, meminta syafaat dan tawakal kepada perantara itu. Maka hukumnya syirik dan dia keluar dari agama. Karena poin yang ketiga tawakal. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Maidah ayat 23 Allah berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah kalian tawakal jika kalian beriman. Maka tawakal mutlak hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada makhluk. Bergantung, bersandar, ya takut, berharap itu hanya kepada Allah. Dan hanya kepada Allah, fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka tawakallah kalian jika kalian beriman. Jemaah sekalian, dalam kalimat ini ada kaidah dalam bahasa Arab, taqdimul ma'mul yufidul hasr. Artinya, ketika objek didahulukan, maka menunjukkan pembatasan. Hanya kepada Allah saja. Dalam ayat ini, objek didahulukan dengan firman Allah, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah. Kalian tawakal jika kalian beriman. Hanya kepada Allah kalian tawakal jika kalian beriman. Maka tidak boleh tawakal bukan kepada selain Allah Subhanahu. Gimana caranya? Kedua, jemaah sekalian, yang membatalkan keimanan. Pertama tadi syirik akbar. Kedua, menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Dia meminta, berdoa, meminta syafaat tawakal kepada perantara itu. Maka itu kufur ijma'ul ulama, konsensus atau kesepakatan para ulama. Baik, singkat saja. Yang ketiga, yang membatalkan keimanan adalah man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahu. Artinya, orang yang tidak mengkufurkan orang musyrik atau ragu terhadap mazhab mereka, terhadap kekufuran mereka, atau membenarkan mazhab mereka. Jemaah sekalian, orang yang tidak mengkufurkan orang musyrik, tidak mengingkari kemusyrikan orang musyrik, dia setuju dengan kemusyrikan mereka. Dia setuju dengan kekafirannya. Dia setuju dengan mazhab dan golongannya. Maka dia termasuk mereka. Sebab kenapa? Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, itu ada dua pengertian. An-nafyu wal isbat. Meniadakan dan menetapkan. Meniadakan apa? Ilah. La ilaha. Tidak ada ilah yang wajib disembah dengan benar. Daya. Itu dia tiadakan. Dan dia menetapkan bahwa yang wajib disembah itu hanya Allah. Illallah hanya Allah. Maka dia harus meniadakan semua sembahan selain Allah. Dia harus mengingkari, dia harus mengkufuri semua peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dalam Al-Qur'an dalil ya, surat Al-Mumtahinah ayat 4 Allah berfirman,
Firman Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim." Sungguh ada bagi kalian tauladan yang baik dalam pribadi Ibrahim. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Ibrahim, id qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas dari kalian dan dari apa yang kalian sembah, kafar nabikum, kami kufur pada kalian, kami mengingkari kalian. Jadi jemaah sekalian, seorang mukmin harus mengingkari peribadatan orang-orang kafir. Jadi kita tidak boleh ragu menganggap mereka kafir. Begitu. Tidak boleh ragu menganggap mereka musyrik. Kalau kita ragu atau kita mengatakan bahwa orang musyrik itu tidak kufur, maka kita termasuk perbuatan itu. Nah, maka di surat Al-Mumtahanah, teladan dari Ibrahim alaihissalam, bahwa Ibrahim mengingkari orang-orang kafir. Tidak boleh setuju, tidak boleh ikut, tidak boleh gabung, tidak boleh dekat, tidak boleh meyakini kekafiran orang-orang kafir. Begitu. Baik, jamaah sekalian, itu yang ketiga, orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Dalilnya tadi surat Al-Mumtahanah ayat keempat ya. Baik, sekarang poin yang keempat atau yang membatalkan keislaman seorang mukmin yang keempat, yaitu man i'taqada anna ghairu hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi. Barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain petunjuk Nabi lebih sempurna dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau hukum selain hukum Nabi lebih sempurna dari hukumnya. Maksudnya, orang yang meyakini jika petunjuk selain Nabi lebih utama, orang yang meyakini jika hukum selain Nabi lebih utama, maka orang itu kufur menurut kesepakatan para ulama. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran, jamaah sekalian, sabda Rasul itu adalah wahyu. Petunjuk Nabi adalah petunjuk terbaik. Itu dalil surat An-Najm ayat 3 dan 4. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi tidak bicara sesuai dengan nafsu, sesuai dengan keinginan pribadi, itu bukan. In huwa illa wahyun yuha. Tapi Nabi bicara sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa petunjuk Al-Qur'an adalah petunjuk yang paling benar, ya. Tidak ada petunjuk yang paling benar kecuali Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Isra ayat 9. Allah berfirman, firman Allah, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Quran ini menunjukkan pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan Al-Qur'an memberikan kabar kepada orang beriman, kabar baik, alladzina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang berbuat amal saleh, annalahum ajrun kabir, bahwa bagi mereka pahala yang besar. Maka, jemaah sekalian, seorang mukmin harus meyakini Al-Quran petunjuk hidup, jalan yang benar, firman Allah, sebaik-baiknya hukum. Artinya, jika ada orang yang meyakini bahwa selain Quran ada hukum yang terbaik, maka orang itu kufur. Kedua, bahwa jika ada orang yang meyakini selain petunjuk Nabi adalah hukum yang terbaik, maka orang itu keluar dari agama. Dalil, Rasul bersabda, "Amma ba'du," kata Nabi, "fa inna khairal hadis kitabullah." Sesungguhnya ucapan adalah firman Allah, kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi. Maksudnya, jika ada orang yang meyakini selain petunjuk Nabi lebih benar, lebih bagus, maka orang itu keluar dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah sekalian, dosa yang keempat yang akan menggugurkan tauhid dan iman seorang. Man istahza'a bi syai'in min dinillah aw sawabihi aw iqabihi kafar. Orang yang bercanda, mengolok-olok, melecehkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, agama Allah, atau pahala dari Allah, atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meremehkan, dia menistakan agama. Nah, ini bahasa kita mungkin penista agama gitu ya. Menista ajaran Allah, maka dia kufur. Dalil surat At-Taubah ayat 65 sampai ayat 66. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan Muhammad, apakah kepada Allah, kepada ayat Allah, kepada Rasulullah kalian mentertawakan, kalian mengolok-olok? La ta'tadiru. Kalian tidak boleh meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman.
Jadi walaupun seorang beriman, tapi dia mengolok-olok Allah, dia melecehkan agama, ayat Allah, Rasulullah SAW atau agama Allah, maka kata Allah, qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Maka orang yang melecehkan, menistakan agama, hukumnya kufur. Baik. Qala Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah. Syekh Sulaiman bin Abdullah rahimahullah berkata, ajma'al ulama ala kufri manistahza'a billah au kitabihi au bi rasulihi au bi dinihi. Kata dia, ulama sepakat konsensus ijma bahwa orang yang mengolok-olok Allah dan kitab Allah, Rasulullah dan agama Allah, maka dia kufur, sepakat para ulama di situ. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Mutaffifin ayat 29:33 sampai 33, firman Allah, innal ladzina ajramu. Sesungguhnya orang yang berbuat dosa itu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka selalu mentertawakan orang beriman, wa iza marru bihim yataghamazun. Apabila mereka lewat, mereka mengedipkan mata untuk mengolok-olok orang beriman. Ya, singkat saja jamaah sekalian. Kemudian yang ketujuh, di antara yang membatalkan keimanan adalah sihir. Siapapun pelaku sihir, mempelajari sihir, menggunakan ilmu sihir, maka dia kufur. Dalil dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 102. Firman Allah di Al-Baqarah, Allah berfirman, ayat 102, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Kedua orang itu tadinya malaikat jadi manusia dan mengajarkan sihir. Tidaklah mereka mengajarkan sihir kepada setiap orang kecuali dia berkata, innama nahnu fitnah fala takfur. Sesungguhnya kami adalah fitnah, ujian, dan kalian tidak boleh kufur atau engkau tidak boleh kufur dengan sihir itu. Maksudnya, orang yang melakukan sihir dia telah kafir. Kata Allah, wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kafir, walakinna syayatin kafaru. Tetapi syaitan itu kafir, yu'allimunan nasa sihir, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Maka jamaah sekalian, siapapun yang bergelut dengan sihir, maka dia kufur. Karena sihir dari syaitan, dari jin. Begitu. Kemudian, singkat saja, nawaqidul iman, pembatal keimanan yang ke-8, adalah muzaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum alal muslimin. Membantu orang musyrik atau orang kafir, menolong mereka untuk melawan orang-orang mukmin. Jadi, jika ada sengketa, jika ada perang antara kafir dan mukmin, ini orang malah berpihak kepada orang kafir, orang musyrik, untuk membantu orang kafir itu menyerang kaum muslimin. Mengangkat mereka pemimpin, mengangkat mereka kekasih atau sahabat dekat, membantu mereka kerjasama, maka orang itu kafir. Kenapa? Al-Quran mengatakan demikian. Surat Al-Maidah ayat 105 atau ayat 51, maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman Allah Al-Maidah ayat 51 ya. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mengangkat orang kafir pemimpin, teman dekat, membantu mereka, menolong mereka, fa innahu minhum. Orang itu termasuk golongan mereka. Jadi jamaah sekalian, jangan sekali-kali kita seorang mukmin membantu orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman atau melawan orang-orang mukmin. Kemudian yang ke-9, jamaah sekalian, min nawaqidil Islam, di antara yang membatalkan keislaman adalah mani taqada anna ba'dun nas la yajibu alaihi ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam wa annahu yas'ahu al-khuruj min syari'atihi. Jika orang meyakini bahwa sebagian orang tidak wajib mengikuti Nabi SAW. Jadi dia meyakini kalau orang itu wajib ikut Rasul gitu. Oh, ikut Rasul itu nggak wajib. Ikut ajaran Nabi itu wajib gitu. Bolehlah keluar, bolehlah tidak ngikutin, nggak apa-apa, tidak ngikutin, nggak apa-apa keluar. Nah, pendapat itu membuat orang kufur. Kalau seandainya orang meyakini kalau orang itu tidak wajib mengikuti Nabi SAW. Kenapa? Al-Quran surat Al-An'am ayat 135, 53. Allah berfirman, wa anna hadza sirati. Firman Allah, dan ini adalah jalanku, mustaqima yang lurus, fattabi'uhu. Maka ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Rasul. Mengikuti Nabi hukumnya wajib. Menyimpang dari ajarannya, meyakini bahwa ajaran Nabi tidak boleh tidak diikuti, maka dia murtad. Nabi dalam hadis sahih bersabda, hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab Iman, kata Nabi, walladzi nafsu Muhammadun biyadihi.
demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam tangannya. Kata Nabi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun wala Nasrani. Tidaklah beriman dari umat ini baik Yahudi atau Nasrani. Summa yamutu, tidaklah mendengar tentang aku dari umat ini, baik itu Yahudi atau Nasrani. Summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi. Kemudian dia mati dan dia tidak beriman kepada ajaranku. Apa kata Nabi? Illa kana min ashabinnar, maka dia termasuk penghuni neraka. Jadi orang yang mengatakan mengikuti Nabi tidak wajib, maka dia kufur menurut Quran dan hadis. Terakhir di antara yang akan menggugurkan iman, yang ke-10 adalah al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah. Berpaling dari agama Allah, la yata'allamuhu, dia tidak mengkaji ajaran Allah, wala ya'malu bihi, dan dia tidak mengamalkannya. Berpaling dari ajaran Allah, tidak mempelajari dan tidak mengamalkannya, maka dia kufur. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 47-48. Firman Allah, wa yaquluna amanna billahi wa birrasul wa ata'na, dan mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan Rasul dan kami patuh. Summa yatawalla fariqum minhum, kemudian berpaling sebagian mereka dari itu. Mimba bizalika, setelah itu, wa ma ulaika bil mu'minin, kata Allah, dan mereka itu bukan termasuk orang mukmin. Jadi orang yang berpaling dari Allah dan Rasul setelah mereka mengatakan beriman, kata Allah dalam Al-Quran, wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka tidak beriman. Mereka bukan orang mukmin. Allah yang mengatakan itu, mereka bukan orang mukmin. Jadi jemaah sekalian, wajib hukumnya bagi seorang mukmin menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi SAW sepenuh hati. Dia senang dengan ajaran Allah, menerima sepenuh hati dan tidak menolaknya. Jadi 2 poin yang saya sampaikan, kenapa kita penting mengkaji atau mempelajari ilmu ini, mengetahui agar kita terhindar dari sikap murtad atau sesuatu yang akan menggugurkan keimanan kita, itu yang pertama. Dan yang kedua, agar kita tidak sembarang menganggap orang lain kufur kecuali dengan Al-Quran dan hadis. Jadi jangan sampai seorang mukmin mengatakan kafir kepada mukmin yang lain sembarangan tanpa ada bukti dan dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, nampaknya waktu kita terbatas ya. Saya juga agak terburu-buru, hadis disampaikan cepat, Quran cepat, poin-poin singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan ini, kita selamat dunia akhirat, dan akidah kita lurus dan benar. Itu saja, Kang Egi. Ya, barangkali ada pertanyaan, boleh, mangga silakan. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Budi Haddad. Jamaah sekalian, ada waktu sekitar 1 menit. Mangga 1 pertanyaan saja via chat, jadi supaya tidak suaranya tidak ramai. Silakan 1 pertanyaan via chatting, akan kami bacakan kalau memang ada pertanyaan. Boleh, jika ada pertanyaan, mangga jamaah sekalian, silakan. Kang Egi, nampaknya tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada dianggap cukup ya, dan mudah-mudahan jelas. Semoga Allah mengampuni dosa kita di majelis ini. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Semoga Allah menghapus dosa dari majelis ini. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita dan mudah-mudahan Allah menjaga beliau dan keluarganya agar terus bisa menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Dan jamaah, insya Allah nanti jam 4 akan ada lanjutan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Jadi insya Allah kita akan bertemu kembali nanti pukul 4. Sekali lagi terima kasih Ustaz Budi atas ilmunya. Ya, baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.